Halo Moms, balik lagi sama saya Malik dari LPK Permata Kasih Anugrah. Kita ada konsep baru nih Moms, di mana ada konsep bernama Permata Kasih Reaction. Untuk di sini kita akan membawakan berita-berita seputar perawat lansia, asisten rumah tangga, dan juga babysitter. Jadi, disimak sampai habis ya. Berita yang pertama dikutip dari haibunda.com, di mana ada balita yang dijewer oleh tetangganya sendiri sampai kupingnya memar. Jadi berita ini adalah dari Medan ya Mom. Si bunda katanya sudah mengecek untuk CCTV. Saat mengecek CCTV, dia melihat bahwa si kecil ini diantarkan oleh tetangganya sendiri dan kupingnya itu dijewer Moms. Kupingnya itu memar dan dia selalu terbangun di malam hari. Karena kejadian ini, bunda melaporkan tetangganya itu ke pihak berwajib karena sudah membuat si kecil itu trauma dan setiap malam itu terbangun Moms. Ini menurut saya adalah berita yang sangat mengherankan gitu dan cukup riskan juga, dimana anak kecil kan nggak salah apa-apa ya gitu ya. Jadi anak kecil itu kan pasti masih lucu-lucunya, masih imut-imutnya, masih ngegemesinnya. Tapi kita sebagai orang dewasa atau yang lebih tua dari balita tentunya, harusnya itu bisa memaklumi tindakan yang dilakukan oleh si kecil. Yang tidak harus kita itu main fisik seperti dijewer, dipukul, dicubit, karena itu akan menimbulkan trauma kepada si kecil nantinya, dan nantinya si kecil itu untuk perkembangannya jadinya nggak bagus Moms, seperti itu. Berita kedua ini nggak kalah menegangkan juga atau nggak kalah mengecewakannya juga. Berita yang kedua dilansir dari suara.com, di mana ada seorang moms atau bunda yang membuang anaknya sendiri di daerah Tomang. Inisial pelakunya itu adalah inisial R dan sedang dicari oleh polisi. Ini benar-benar kejadian yang di luar akal sehat sih kalau menurut saya sendiri. Bayangkan banyak di luar sana yang susah-susah untuk mendapatkan seorang anak atau ingin punya seorang anak gitu, tapi sekarang ini malah dibuang. Masih belum tahu ya kenapa ini dibuang ke daerah Tomang atau di Tomang ini. Tapi ini benar-benar sangat aneh menurut saya. Berita yang ketiga dikutip dari liputan6.com, di mana ada seorang lansia yang tidur di samping got beralaskan dengan tikar. Dan juga dinyatakan bahwa lansia ini itu dia mempunyai penyakit atau terkena penyakit. Diceritakan kenapa lansia ini tidak tinggal bersama anaknya atau keluarganya. Katanya dia ini diusir oleh anaknya sendiri, anaknya tidak mau menampung untuk lansia ini atau bisa dibilang keluarganya ini karena menyusahkan atau bikin malu untuk si lansia tersebut. Ini benar-benar kejadian yang sangat bodoh sih kalau menurut saya, dimana kalian menelantarkan keluarga kalian sendiri ya. Ini saya bingung untuk reaksinya gimana. Jika kalian memang tidak mau untuk merawat keluarga kalian ya, misalkan kalian merasa terbebani, kalian bisa menaruhnya untuk di panti jompo. Jika kalian tidak bisa untuk merawatnya atau bisa dibilang tidak punya waktu untuk merawatnya, tidak kalian telantarkan ataupun kalian biarkan saja dan kalian lost contact dengan keluarga kalian ini. Jika terjadi hal seperti ini, gimana hati nurani kalian sih kalau menurut saya? Kalian meninggalkan untuk lansia itu atau keluarga kalian, atau bisa dibilang mungkin ibu kalian, untuk tidur di samping got. Kalian gak mikirin untuk makannya seperti apa. Kalian gak mikirin nanti
untuk kedepannya dia akan seperti apa. Berita keempat ini juga mengenai soal lansia, dikutip dari okemedan.com, di mana ada seorang lansia yang dipukul oleh 2 orang tidak dikenal hingga hidungnya patah. Untungnya untuk 2 orang ini sudah diamankan oleh pihak berwajib, tapi masih tidak diketahui nih untuk motif dari 2 orang itu melakukan itu untuk apa gitu. Menurut saya jika memang kalian punya masalah dengan lansia ini atau orang ini ya, setidaknya kalian bisa omongkan baik-baik terlebih dahulu kepada lansianya. Tidak kalian langsung panggil aja, kalian langsung tarik aja terus kalian tonjok seperti itu atau main tangan seperti itu. Ya. Jadi setidaknya kalian berbicara baik-baik terlebih dahulu, tidak dengan main tangan kepada lansia. Oke, ini adalah berita terakhir dan berita kelima dari saya. Ini ada dari TikTok, di mana ada asisten rumah tangga yang mencuri uang majikannya. Macam mana? Udah lagi minta maaf. Cepat. Ganti. Cepat. Cepat. Ada. Cepat. Cepat. Minta maaf tuh. Cepat. Rekonstruksi saya mau tahu macam mana kamu. Kalau enggak kamu saya hukum seumur hidup loh. Cepetan. Udah lagi. Cepetan. 1. Banyak nangis. Ya, Tiap hari minta maaf aja. Cepetan. Ribu-ribu minta maaf. Rekonstruksi kamu sekarang juga. Saya pengen lihat caranya kamu naik ke kamar saya macam mana. Cepetan. Cepetan. Saya bakar semua baju kamu ya. Bakar baju dia api semua. Nggak usah pakai baju lagi dia. Sama semua barang-barang dia dibakar kalau dia nggak mau. Cepetan. Naik nggak kamu? Cantik kan? Ya, cepetan. Hah? Cepetan. Cepetan. Gimana caranya kamu masuk ke kamar saya? Nanti kalau polisi datang juga suruh kamu. Tak bisa elak itu. Kamu nggak bisa elak. Jari kamu ada di kamar saya. Ya, aku nggak mau di penjara. Cepetan kamu. Ini cukup riskan juga sih, dimana ada seorang ART, asisten rumah tangga, yang mungkin sudah kita kenal, terus dia ngambil uang kita. Diceritakan ya, katanya ngambil uang dari kamar majikannya itu karena dia butuh uangnya. Ya, ditanyakan untuk berapa kali ngambilnya, katanya itu dia baru sekitar sekali atau 2 kali gitu. Ini benar-benar riskan ya. Jika kalian seperti ini, mungkin kalian harusnya, untuk para moms ya, mungkin lebih berhati-hati untuk mencari asisten rumah tangga. Karena jika hal seperti ini pasti cuma ada 2 kemungkinan sih. Cuman ada 2 hal yang bisa dilakukan. Diselesaikan dengan cara baik-baik, ataupun diselesaikan secara pihak berwajib gitu, secara kekeluargaan, ataupun dibawa ke pihak berwajib atau ke masalah hukum. Karena kalau perihal seperti ini ya sudah kelewat batas sih kalau menurut saya. Jika moms di sini juga lagi mencari ART dan takut misalkan kejadian seperti pencurian atau nanti ART-nya berbuat yang aneh-aneh, Mam gak usah takut, Mams bisa langsung aja ke LPK Permata Kasih Anugerah. Karena di sini untuk asisten rumah tangganya sudah kami latih juga, jadi mereka juga bisa masak, untuk attitude-nya juga baik, dan juga pastinya rajin Mams. Jadi Mams gak usah takut, Mams bisa langsung aja ke LPK Permata Kasih Anugerah. Untuk linknya ada di bawah, dan juga ada nomor admin kita juga di bawah Mams. Dan itu dia berita terakhir kita dari Permata Kasih Reaction. Kita akan ketemu lagi untuk di video selanjutnya, dan kita akan bahas lagi tentang permasalahan mengenai perawat lansia, ART, dan juga babysitter. Sampai ketemu lagi, sama saya Malik dari LPK Permata Kasih Anugerah. Bye-bye.